Norak. You know? You norak. Serius, ya. Norak. Serius, saya bilang norak. Ya. Apa mungkin karirmu sudah mulai redup? Jadi butuh postingan-postingan pansos seperti itu, ya. Biar viral, biar rame, ya. Terus saya lihat tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan penyesalan. Terus kesannya agak arogan. Bahkan saya lihat story kamu ada nantang-nantang netizen-netizen yang julid-julid, katanya tunggu ya, nanti saya proses hukum ya. Coba ditunggu, kita tunggu ya, buruan diproses hukum ya. Nasarius, John LBF stand with you. Saya ada di samping kamu nggak usah takut. Saya pengusaha, saya bisa kasih kamu pekerjaan ya. Jangan nangis lagi, jangan bersedih lagi ya. Tindakan kamu memang keliru, tapi yang lebih keliru adalah oknum public figure yang memviralkan kejadian ini sehingga dampaknya sampai kamu terancam kehilangan pekerjaan. Nasarius, kamu tidak kehilangan pekerjaan. Ya, saya pastikan itu, saya garansi itu, kamu akan dapat pekerjaan. Ya, silakan kontak saya, silakan DM saya. Ya, untuk oknum public figure yang pansos, ya, dengan memposting kejadian itu di akun sosial medianya yang udah 2 juta followers, miris bro, miris, serius, sedih gua. Ya, lu boleh. Siapa yang nggak mau bela binatang? Binatang itu punya nyawa juga. Kita bela juga. Tapi nggak perlu lo viralin kayak begitu. Norak. You know? You norak. Serius, ya. Coba hadepin John LBF. Salut aku dengan abang. Ya, lebih besar lagi rasa kehewanan abang daripada rasa kemanusiaan abang. Oke, abang lihat di depan dia memukul. Dan tidak harus abang memviralkan. Abang cek, cross check. Dan abang sudah tahu krononya. Terus abang senyum-senyum mesem-mesem bang. Ya dulu aku follow abang. Tapi karena aku manusia bang. Sorry lah bang, aku unfollow abang. Karena apa bang? Karena aku manusia lah bang. Karena abang gak butuh manusia. Netizen-netizen Indonesia yang merasa kalian manusia, ya segeralah unfollow dia. Karena dia tidak butuh kalian yang sebagai manusia. Dia butuh hewan untuk memfollow dia ya. Oke, ayo sadar netizen Indonesia yang merasa manusia yang follow dia, segera unfollow. Oke, bye. Kalian ngerti nggak, dari kasus Satpam Plaza Indonesia itu kita harus belajar bahwa sebelum memviralkan sesuatu tuh cross check terlebih dulu. Jangan sampai ya belum cek and recheck itu kenapa anjingnya dipukul tapi udah keburu ngeviralin, akhirnya satpamnya dipecat. Padahal tuh anjing dipukul karena mau nerekam kucing, malahan kalau nggak salah udah nerekam kucing ya. Dan sekarang kita lihat si RB yang memviralkan video itu dia malah mengancam netizen, ya jangan sampai kalian menghapus komentar, kalian akan menyesal. Dia malah ngancem netizen, padahal apa susahnya minta maaf dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Kan, dan kayaknya cancel culture di Indonesia tuh sudah harus diterapkan ya. Kayak orang-orang yang habis narkoboy, kayak orang-orang RB ini yang habis bikin orang lain kehilangan pekerjaan, terus masih gak merasa bersalah tuh di cancel aja. Masih banyak yang lain yang lebih worth it menjadi artis. Ada manusia yang hilang dari pekerjaannya ini karena dia itu nggak berperi kehewanan guys. Nangis banget sih gue ngeliat berita kayak gini, ya Allah. Kayak ada aja gitu kejadian di Konoha ini, sumpah. Yang viralin juga nggak mikir apa ya, dampak besarnya tuh gimana. Satu vendor loh kabarnya dipecat gara-gara nggak berperi kehewanan, coba. Kalah banget masa sama hewan yang bukan berperi kemanusiaan. Gak habis pikir sih zaman sekarang tuh ya, apa-apa tuh kudunya dipiralin dulu gitu. Nggak lihat dampak panjangnya gimana kalau yang dipecat itu punya tanggungan keluarga coy. Ya yang viralin mah enak, masih bisa hidup sama mobilnya tuh yang nggak bisa dibawa sampai mati itu. Ini lagi host inisial R ikut nimbrung. Lagian mas, urusan polisi sama kasus ini tuh apa ya? Anjing sama kucing dan bapak securitynya di BAP gitu. Kan lucu jadinya. Satu vendor loh, yang artinya nih nggak cuma satu security aja nggak sih? Pasti lebih dari satu kan? Dari kasus ini tuh jadi takut banget sih, apalagi sama netizen plus 62. Udah kayak mata-mata kelas internasional anjir.
di mana-mana tuh ada, dan harus jaga sikap banget nih. Even lo di jalan sambil ngupil pun bisa aja nih salah kalau lo artis terkenal. Udah gitu, pas security-nya klarifikasi dan diinterogasi, pertanyaan macam mana pula, apa alasan kamu memukul anjing itu? Nah kan, apa yang saya bilang kemarin betul kan? Di balik pekerjaan dia sebagai seorang security, punya tanggung jawab apa aja tuh selain di pekerjaannya. Ada anak istri yang perlu dinafkahin, apalagi istrinya baru lahiran. Nah ini saran aja nih buat semua orang nih ya. Kalau apa-apa itu belum tahu faktanya yang sebenarnya di jalan ataupun dimanapun itu berada, itu tuh kalau kita ngelihat perkara itu jangan sampai ngepiralin aja gitu. Cari tahu dulu tuh sabab-musababnya itu perkara apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Yang di lapangan apakah yang kita lihat atau yang kita rekam itu sebenarnya yang terjadi, atau ada lagi tuh perkara yang lain yang belum kita ketahui. Jangan sampai kejadian seperti ini lagi ya. Ini yang dirugikan bukan cuma satu orang aja ya. Ini satu vendor. Satu vendor itu terdiri dari banyak orang. Ya, kita kalau mau upload video itu kita lihat dulu kira-kira nih konten ngerugiin orang lain atau nguntungin orang lain. Jangan sembarangan aja. Jangan mentang-mentang orang ternama gitu kan, ngelihat perkara orang lain ya, yang belum tentu itu asal usulnya benar atau faktanya benar atau tidak. Kita main upload aja. Ya, kasihan tuh orang-orang yang nggak berduit, yang kerjanya cuma menjadi seorang pengamanan di tempat kan, di satu tempat gitu, menjadi seorang security, tiba-tiba dipiralin dengan perkara yang belum tentu benar adanya, lalu dipecat. Kasihan orang tuh kehilangan pekerjaan kalau udah begini. Dipecat hanya karena netizen yang ngaku-ngaku dog lover dan orang yang merekam artis ya. Kalian nggak tahu siapa abang ini, security, K9. 12 jam hidupnya bersama anjing itu. 12 jam dia menjaga, mengontrol anjing itu. Dia sertifikat K9. Dia training K9. Biaya sendiri. Dia yang paham karakter anjing itu. Lagi-lagi anjing ya. Jadi dunia peranjing-anjingan di Indonesia ini nggak ada habisnya ya. Baru saja seorang security di Plaza Indonesia harus kehilangan mata pencahariannya karena dia memukul seekor anjing ya, dan itu terekam oleh video atau kamera dari seorang artis, lalu disebarkan viral. Si security ini dihujat lalu dipecat tanpa tahu kronologinya seperti apa ya kan. Padahal alasan dari si security ini memukul anjing itu karena si anjing ini memang agresif menyerang ada seekor anak kucing katanya. Kalau menurut gue ya, namanya kalau binatang terlatih kan harus ada koreksi ya untuk kasih tahu. Caranya macam-macam, ada yang pukul, ada yang tap nose, macam-macam gitu guys ya. Nah kalau mukulnya ini tanpa tujuan, mukul menyiksa, ya gue nggak setuju. Tapi kalau misalkan mukulnya untuk koreksi dengan takaran atau porsi yang pas untuk anjing tersebut ya, ya itu namanya latihan, ya itu namanya koreksi gitu ya. Asal pukulannya itu tidak berlebihan, sesuai takaran dan sesuai porsinya gitu. Menurut gue gitu sih guys.